Kalau kamu sakit, ya tidur di rumah. Jangan nyusahin orang. Tidur di rumah. Jangan sok kuat. Aku cuma batuk, aku cuma pilek, keluar sok kuat. Kamu nularin. Pakai masker kalau sakit. Kalau kamu udah gak kuat ke rumah sakit, gak akan diapa-apain. Dokter tuh keren-keren. Dokter Indonesia tuh keren. 8 orang udah sembuh. Dokter Indonesia tuh keren, Pak. Sumpah. Kalau kalian sakit gak kuat ke rumah sakit. Jangan memaksakan diri untuk kerja. Buat para bos di Indonesia, kalau pegawai kalian lagi sakit flu, jangan dipaksa kerja. Minta surat dokter, suruh rehat. Kalau kalian kayak gini, jangan paksain hanya demi uang. Udah. Saya lihat nih dari tadi di Jakarta, jam 9 sampai jam 12 malam saya keliling Jakarta. Naik mobil. Semua lounge masih penuh. Masih penuh kayak gak tahu ada apa-apa. Jakarta udah kena paling gede, men. Kalau kalian sadar dan kalian yang menghentikan penyebaran corona, sadar dari diri masing-masing. Rakyatnya sadar. Jangan cuma bisa nyalain. Sadar, Bor. Kalau sakit, bed rest. Kalau nggak sembuh-sembuh, KRS. Ingat, Bor. Kita nggak bisa ngalahin corona kalau kita tuh nggak bersatu, Pak. Jangan nyala-nyalain. Ini menteri men, kena corona loh. Dan kalian malah ngetawain. Gila, gak boleh men kayak gitu. Menteri, orang istana sampai kena virus. Itu pertanda buruk, Pak. Buruk, sumpah. It means kesadaran kita masih kurang. Jangan diketawain. Kalau lu punya keluarga, jaga keluarga lu. Lu punya temen nongkrong, jaga temen nongkrong lu. Kalau gak ada kepentingan, stay di rumah. Jangan keluar kalau gak penting. Emang resiko mall sepi, event pending, ya kan? Kalau gak sehat, kerja. Kerja kalau sehat. Susankar buka, pegawainya sehat. Kalau ada yang gejala flu aja, izin aja, ya kan? Kayak Wuhan. Dan buat pemerintah, relax. Kalian statement apapun itu pasti salah. Jadi statement aja, nggak usah takut salah. Buat Pak Menkes, nggak usah takut salah. Ngomong aja. Emang sekarang Indonesia potensi kena banyak. Ngomong aja. Kenapa? Karena kesadaran kebersihan kita masih kurs. Kita serius di sini. Ya kan? Kita tuh serius di sini. Gak ada bercanda. Gila kamu anggap corona bercandaan. Wah, kendaraan di sebelah. Tolong men. Gila kalau kalian itu menganggap ini bercanda. Gak bisa, Pak. Ini bukan bercandaan. Dan kalian kalau misalkan ini malam kenapa saya bilang? Karena ini penting. Kesadaran paling utama itu dari kita sendiri, Pak. Dari diri kita sendiri. Iya kan? Kalian semua warga, kalau sakit, jangan keluar. Batasi orang ngumpul-ngumpul. Bilang sama keluargamu, ibu, bapakmu, temen, adik, kakak, istri, pacar, anak, temen nongkrong. Jaga diri masing-masing. Cuci tangan yang rajin. Jangan ke tempat publik. Sekarang Jakarta diserang banyak corona. Saya keliling Jakarta. Lounge club saja masih ramai, Pak. Mana kesadarannya, Pak? Mana? Hah? Di mana kesadarannya? Padahal tempat efektif tuh kayak gituan. Dan kalau kalian tempat ibadah, kalau bersin di masjid ditutup. Di gereja tolak salaman dulu. Gak ada salahnya, Pak. Dan buat pemerintah ini yang bisa ngomong cuma pemerintah. Satu-satunya cara, tolong banget. Setiap masjid, setiap gereja, wihara, tempat ibadah, tempat perkumpulan, tempat kafe, tolong disinfektan. Kosongin 3 hari 4 hari. Semprot dengan disinfektan. Supaya umat-umatnya bisa beribadah dengan tenang. Dan buat umat-umatnya, jangan salaman dulu.
cuci tangan yang bersih, pakai masker kalau sakit, bersin ditutup. Memang Tuhan yang mengatur hidup mati kita, tapi kalau kita sakit jangan sampai kita merugikan orang lain. Itu tolong teman-teman. Contoh paling simpel adalah contoh di Solo. Kita itu harus dimulai dari kita sendiri. Jangan hanya bisa nyalain orang. Ya kan, saya dokter nih. Saya jujur kecewa banget lihat di medsos gitu loh. Saya udah sharing dari 2 minggu 3 minggu yang lalu. Cuci tangan. Kalau beli makan dibungkus. Batasi aktivitas di luar. Pak yang sakit pakai masker. Kalau KRL cuci tangan. Kalau sakit gak perlu transport umum. Sakit izin. Yang terjadi ketawain men. Dan sekarang ketika sakit kayak gini dibuat bercandaan. Tolonglah. Corona itu tidak mematikan. Tapi pandemik ganggu pak. Mortality corona itu 5%. Tapi pandemik nularnya gampang banget. Emang gak mematikan, tapi ganggu. Karena bed restnya, penyembuhannya tuh 10-14 hari. Emang gak mematikan, tapi ganggu. Sumpah. Kan saya udah bilang di video live pertama yang sambil ngegas. Jaraknya tuh 1 meter. 1 meter bisa nular dia dari droplet. Ya kan? Dari droplet tuh bisa nular 1 meter. Maka budayakan cuci tangan, bersihnya ditutup pakai siku. Kayak gini, Bor. Gini loh. Ya kan? Jangan buang darah sembarangan. Pandemik itu sebuah wabah yang menyebar dengan cepat. Karena ini droplet, emang dia nggak mematikan. Karena yang meninggal, yang F itu rata-rata usia tua. Dan usia yang sangat kecil. 2 tahun, 1 tahun yang imunitasnya terbatas. Tapi mengganggu. Dan kita bisa cegah ini bareng-bareng Pak. Dengan cara mengingatkan satu sama lain. Bukan membuat panik. Membuat panik dan mengingatkan tuh beda. Kalian bisa ngingetin sebelahmu, ngingetin temanmu. Dengan cara adalah, men kalau bersin kayak gini, cuci tangan, pakai masker kalau sakit, batasi aktivitas di luar. Ini adalah positifnya. Kamu disuruh di rumah, ketemu keluargamu. Habiskan waktu dengan di rumah, main game kayak terserah. Simple Pak. Iya kan? Semakin kita interaksi orang dikit, semakin minimalisir ini penyebarannya. Pandemik bisa dicegah kalau kontak manusianya diminimalisir. Dan buat pemerintah, bisa kasih disinfektan di setiap tempat ibadah, tempat hiburan, tempat publik. Jadi masjid disemprot sama disinfektan 2 hari sekali. Kayak di Wuhan, kayak di Korsel, tempat ibadah disemprot. Jadi warganya bisa beribadah dengan tenang. Seperti itu. Dan teman-teman yang mau ibadah kalau sakit ditutup, kalau bersin. Gitu Pak. Kuliah aja dibatalin Pak. Kenapa? Karena di kampus itu banyak ruangan. Selama 2 minggu kuliah dibatalin, itu kampus disinfektan. Gitu Pak. Dan ini bukan bercandaan. Sumpah. Ini cara awam paling simpel. Saya kecewa banget kalau kalian nganggep banyak ini bercandaan dan sepele banget. Kayak dibuat meme-meme gak jelas. Dan malah nyalain gubernur, nyalain presiden, nyalain pemerintah, nyalain teman-teman. Yang udah ya udah. Yang udah ya udah. Simple. Pemerintah memang salah. Pertama adalah tidak mencegah kehadiran turis asing dari negara infeksi. Tapi ya wes kedaden bro. Mau kamu bahas sampai 1 juta kali nggak bisa diputer waktu itu. Sekarang dari kita. Sekarang dari kita sendiri men. Kondangan nggak dateng lah, ngapain? Buat yang kondangan batalin dulu. Ngapain? Contoh salah satu lockdown, menutup tempat pendidikan, tempat wisata. Itu contoh lockdown. Kita itu sudah lockdown secara minimal. Itu contoh lockdown. Kalian teriak lockdown, negara kita tuh udah melakukan lockdown secara bertahap. Iya kan? Menolak itu namanya kampus libur,
tempat wisata dibatasin, ya kan? Sekarang OTW tempat-tempat nongkrong. Dan buat teman-teman, Kak, saya tidak nyuruh kalian untuk membangkrutkan tempat hiburan, kagak. Tapi sadar diri, tempat hiburan itu kita interaksinya dempet-dempetan. Kalau nggak penting nggak usah datang. Menyenangkan diri sendiri bisa di rumah. Kalau mau mabuk, amit-amit bisa di rumah. Ngapain keluar? Hah? Tolonglah. Kalian bisa hujat saya, kalian bisa hujat pemerintah. Tapi tolong, ini kita tuh negara keempat terbanyak di Indonesia. Mencegah penyebaran corona tuh dari kita sendiri.